私はずっとその呪いにかかっている。私の呪いを解いて。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku mau merangkum sebuah film horor dari Jepang yang diproduksi tahun 2014 yang berjudul Geki Jouban Reizero atau lebih terkenalnya Fatal Frame. Film ini juga ada versi gamenya loh. Oh ya, nanti ceritanya bakal aku bagi menjadi dua part ya. So langsung saja kita bahas film Fatal Frame tersebut. Di film ini diceritakan ada sekolah asrama khusus gadis remaja yang beragama Katolik. Dan kabarnya di sekolah ini itu ada sebuah kutukan, di mana kutukan itu akan menyerang para gadis remaja di sekolah tersebut. Di awal cerita kita akan diperkenalkan sama tokoh siswi bernama Aya. Nah, suatu malam si Aya ini bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya sendiri itu tenggelam dan ia juga mendengar suatu kalimat yaitu, "Aku akan selalu menanggung kutukan ini. Kumohon padamu bebaskan aku dari kutukan ini." Semenjak mimpi buruk itu menghantuinya, Aya kini lebih sering mengurung diri di kamarnya. Beralih cerita kita akan diperkenalkan sama siswi bernama Kasumi. Kasumi ini adalah teman Aya. Di sini Kasumi merindukan Aya yang tak kunjung masuk sekolah. Ternyata Kasumi menaruh perasaan pada Aya. Setiap bersama Aya, jantungnya Kasumi akan berdetak kencang, seperti halnya orang yang sedang lagi jatuh cinta. Kasumi pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Aya. Oh ya, dan di sekolah ini setiap ada acara kelulusan sekolah, maka para siswi akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Opali. Lirik dari lagu tersebut mengandung kisah cinta seseorang yang tragis. Nanti akan terjawab tentang teka-teki dari misteri lagu tersebut. Dan di sini diceritakan Aya pernah menyanyikan lagu tersebut untuk pertama kali. Dan tiba-tiba siswi lain yang mendengar suara Aya kayak terpesona gitu. Oke, kita balik lagi ke Kasumi. Ia pun mendatangi kantor ibu pengawas, dan ia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Aya? Ibu pengawas pun menjawab, sepertinya Aya kini terkena kutukan yang menimpa anak gadis. Kasumi pun kaget mendengar hal tersebut. Namun ternyata si ibu pengawas hanya bercanda. Sumpah, jokes lu gak lucu anjir, gue jadi ngeri. Gue ngeri bacanya. Tak sampai di situ, ibu pengawas juga bercerita kalau ingin lepas dari kutukan tersebut, kalian harus mati. Kasumi pun dibuat shock mendengar hal tersebut. Tapi si ibu pengawas lagi-lagi bercanda. Itu hanya sebuah perumpamaan saja. Sepertinya di sini ibu pengawas sedang menyembunyikan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? 全然食べてないじゃん。大丈夫？うん。なぜ戻ってきてくれないの？あと1ヶ月。Sudah 1 bulan lebih dan Aya pun belum masuk sekolah. Kasumi yang merindukan Aya hanya bisa memegangi foto Aya. Di sini muncul teka-teki lagi. Dari mana Kasumi mendapatkan foto Aya tersebut? Apakah dia mendapatkan foto itu dari Michi? Oke, nanti akan kita jawab. Kasumi yang rindu berat sama Aya akhirnya mencium foto Aya tepat di jam 12 malam. Beralih cerita, kita dikenalkan siswi lain bernama Risa dan Sakuya. Mereka berdua juga sering bolos kelas, dan ternyata Sakuya memiliki ketertarikan kepada Risa. Padahal Risa sendiri sudah dilamar oleh pria kaya raya. Di tengah obrolan Risa bilang kalau ia ingin menikah dengan orang yang ia sukai. Ternyata si Risa ini juga memiliki ketertarikan dengan si Aya. Makanya dulu ia sempat memilih Aya untuk menyanyikan lagu perpisahan sekolah. Namun ditolak oleh Aya. Semenjak kejadian itu, Risa pun tidak melihat lagi Aya masuk sekolah.
Setelah pembahasan itu, Risa menceritakan ada sebuah ritual yang dimana jika kita mencium foto orang yang kita sukai tepat di jam 12 malam, maka orang tersebut akan balik mencintai kita juga. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah sosok perempuan dengan pakaian aneh, mirip nona-nona Belanda, dan ternyata itu adalah Mary. Mary sangat tertarik dengan cerita Risa tadi. Mary bercerita kalau dulu juga ada sepasang kekasih sesama jenis di sekolah tersebut yang saling mencintai dan telah melakukan ritual tersebut. Setelah melakukan ritual tersebut, pasangan itu ingin melakukan bunuh diri. Namun salah satu dari mereka tersebut mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Masih ingat dosa kali ya, makanya takut mati. Dan karena salah satu dari mereka ada yang gak bunuh diri, akhirnya selama hidupnya dihantui oleh pasangannya yang telah mati dan dianggap itu sebagai kutukan baginya. Makanya kenapa setiap ada upacara kelulusan sekolah akan selalu menyanyikan lagu Ophelia yang bercerita tentang akhir cinta yang tragis. Nah, sudah terjawab kan teka-teki di awal cerita tadi tentang misteri lagu Ophelia ini? Mendengar hal tersebut, Sakuya pun menarik Risa untuk pergi dan melarangnya untuk mempercayai cerita dari si Mary tersebut. Beralih cerita, kita akan diperkenalkan lagi dengan siswi bernama Michi. Diceritakan saat kelas sedang mengadakan tugas berkebun, di sana Michi menjumpai seorang pria dengan kaki yang diseret. Pria tersebut ternyata bernama Takashi, adik dari guru Mayumi. Orangnya sedikit pendiam dan tak banyak bergaul. Michi pun beranjak pergi dan menemui Kasumi yang tengah terdiam sendirian. Lalu Michi mengajak Kasumi untuk pergi ke hutan. Selama di perjalanan, Michi menceritakan tentang hobinya yang suka berfoto. Dan ia juga bercerita bahwa Michi belum sempat memfoto Aya untuk diberikan kepada Kasumi. Di sini Kasumi pun menjawab, "Tidak apa-apa." Michi pun heran karena Kasumi sangat menginginkan foto Aya. Nah, di sini kita dibuat bingung lagi. Lalu dari mana Kasumi mendapatkan foto Aya yang sempat ia cium di kamarnya? Lalu Michi bercerita kalau si Aya kini terkena kutukan yang lagi menjadi rumor di sekolahnya tersebut. Tiba-tiba Kasumi pun merasa lemas dan kelelahan. Lalu ia pun duduk di tumpukan kayu. Michi tetap melanjutkan ocehannya sambil memutari sebuah pohon. Di tengah ocehannya, ia kaget karena Kasumi tiba-tiba menghilang dan meninggalkan topinya. Akhirnya sekolah pun mengadakan pencarian. Sedangkan di kelas, para siswi mendoakan Kasumi dan yang lainnya. Di sini Michi curiga kalau Kasumi sudah terkena kutukan dari Aya juga, dan rohnya dibawa pergi. Lalu kita beralih ke ibu pengawas. Di sini ibu pengawas heran kenapa rumor dan kutukan itu terjadi kembali. Lalu ia tiba-tiba memandangi dua foto gadis yang ada di dalam ruangannya. Kira-kira siapakah foto gadis tersebut? Dan apa hubungannya dengan rumor serta kutukan di sekolah tersebut? Saat malam tiba, diam-diam Michi masuk ke kamar Kasumi untuk mencari kebenarannya. Tiba-tiba dia menemukan foto Aya di sana. Michi mengira kalau Kasumi telah berhasil memfoto dan mendapatkan foto Aya. Di sana Michi tertarik dengan kecantikan foto Aya. Kasumi, Aya no shashin motte tanda. Malam pun berlalu. Pagi itu sedang ada pelajaran bahasa Inggris. Michi yang saat itu sedang belajar tiba-tiba dikagetkan dengan sosok Aya di balik pintu kelas. Saat memalingkan pandangannya dan balik menatap Aya, tiba-tiba Aya sudah berada tepat di sampingnya. Tiba-tiba Aya mengambil tangan Michi dan mengatakan, "Lepaskan aku dari kutukan ini."
Sontak kursi yang diduduki Michi ambruk, dan semua yang berada di kelas itu kaget. Semenjak kejadian di kelas itu, Michi bersikap aneh, dan ia sempat pingsan di koridor sekolah. Untung Risa dan Sakuya melihatnya dan membawa Michi ke kamarnya. Saat berada di kamar Michi, Risa melihat foto ayah yang sempat diambil Michi di kamar Kasumi. Melihat foto tersebut, Risa pun memiliki ketertarikan terhadap foto ayah tersebut dan ingin memiliki fotonya. Sakuya yang melihat hal tersebut langsung mengambil foto secara paksa dari tangan si Risa. Lalu Sakuya pun berkata, かすみの大事なものならさ、かすみが帰ってくるまでうちらで大事に保管しとこ。 Akhirnya mereka berdua menyimpan foto ayah di atas loteng sekolah. Di sini cerita horornya makin menjadi-jadi nih, dan teror pun semakin menyebar ke semua siswa sekolah. Malam pun tiba. Risa yang telah selesai menggosok gigi dikagetkan dengan penampakan ayah. Tiba-tiba ayah masuk ke sebuah ruangan dan Risa pun mengikutinya. Langkah ayah terhenti di bawah tangga yang gelap. Anjir, sumpah di sini gue merinding sendiri. Risa pun mendekati ayah tanpa rasa takut. Tiba-tiba ayah memegang pipi Risa dan mereka mau cipokan. Bukan, jangan GR dulu lu Risa. Ternyata si ayah membisikkan suatu kalimat, yaitu bebaskan aku dari kutukan ini. Dan tiba-tiba Risa sudah berpindah tempat di atas loteng sekolah dan hendak mencium foto ayah tepat di jam 12 malam. Tapi ia keburu sadar dan sebelum benar-benar mencium foto tersebut. Risa, どうしたの? Setelah kejadian malam itu, Risa tampak aneh. Sakuya yang melihat hal tersebut bertanya, ada apa? Risa pun menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Ternyata Sakuya juga mengalami hal yang sama. Risa dan Sakuya akhirnya berkumpul di kamar Michi. Mereka membahas kejadian yang menimpa mereka bertiga. Dan Sakuya yang setengah ketakutan berpikir kalau ayah telah memindahkan kutukan itu kepada siswi lain, termasuk dirinya dan juga kedua temannya. 綾がかけたんだよ。ずっと部屋にこもってて、幽霊みたいに現れて、みんなを誘惑して、あいつは自分の写真に呪いをかけて、 Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sakuya melihat sosok ayah di belakang Michi. Sontak dia kaget dan berdiri, namun tiba-tiba dia sudah berpindah tempat, kayak di sebuah gereja gitu bersama siswi lainnya. Tak sampai di situ, ayah pun hadir tepat di samping Sakuya. Melihat itu, Sakuya pun kaget dan lari ketakutan. Dan tiba-tiba sudah berada di sebuah kolam kecil. Di situ ia melihat sosok ayah berjalan di atas air. Pasti belajar dari Romy Rafael nih si ayah. Oke, Sakuya yang melihat itu shock dan ketakutan seperti biasa. Ayah mendekat dan berkata, bebaskan aku dari kutukan ini. Dalam sekejap, Sakuya pun langsung berpindah tempat ke atas loteng tempat ia menaruh foto ayah. Sebelum akhirnya ia mencium foto ayah, Sakuya pun tersadar. Dan masih nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, di tengah kebingungannya, di sampingnya sudah ada Risa yang mau mencium foto ayah. Sakuya yang melihat hal tersebut langsung menarik Risa dan mengambil foto ayah, dan ini yang terjadi. Tiba-tiba Risa pun tersadar dan kaget melihat Sakuya telah mencium foto ayah. Dan paginya Risa menemui Michi dan mengatakan kalau Sakuya telah hilang. Semua siswi pun mendoakan siswi yang telah hilang, yaitu Kasumi, Itsuki, dan Sakuya. Saat berdoa, Michi melihat sosok ayah terbang di atas guru pengawas. Tiba-tiba satu persatu semua siswi pingsan.
salah satu guru menemukan ponsel milik siswi dan melihat wallpaper di HP tersebut ada foto ayah. Dan ternyata sebelumnya sudah ada siswi yang diam-diam memfoto foto ayah di atas loteng dan memperlihatkan foto tersebut ke siswi lainnya. Semenjak itu, banyak siswi yang datang ke atas loteng untuk mencium foto ayah tepat di jam 12 malam. Semenjak kejadian itu, Michi dan Risa tidur sekamar dan bergandengan tangan. Udah kayak mau nyebrang aja. Dan saat terbangun, Risa sudah menghilang. Michi yang emosi mendatangi kamar ayah dan meminta ayah buat menghentikan ini semua. Mau yamete. あんたがやってるんでしょ。答えて。みんなをどうするつもり？教えて。ねえ、教えてよ。 Berpindah scene, kita melihat Takashi sedang memetik bunga. Tiba-tiba ia mendengar suara para arwah siswi yang menjadi korban yang meminta tolong kepada dirinya. Karena mulai takut, Takashi pun menginjak-injak bunga yang ia tanam. Lalu kita diperlihatkan sosok Sakuya yang sedang berjalan di tengah hutan, seperti orang yang hilang kesadaran. Ia pun pingsan di tengah hutan tersebut. Keesokan harinya, semua murid yang dinyatakan hilang ditemukan tewas di sungai, termasuk Sakuya, Itsuki, dan 3 siswi lainnya. Dan akhirnya datanglah 2 orang polisi yang melakukan penyelidikan di sekolah tersebut. Setelah mendoakan mayat si Risa, Michi pun ternyata kembali diikuti oleh sosok ayah. Dan karena emosi dan lelah dengan semua ini, Michi pun meminta ayah untuk membawanya juga. Tsukareta. 私もみんなみたいに連れてって。私の呪いを解いて。 Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, tiba-tiba Michi sudah berada di atas loteng dan hendak mencium foto ayah. Namun hal tersebut digagalkan oleh seseorang dan Michi pun langsung tersadar. Michi yang melihat sosok tersebut langsung kaget dan shock. Oke, siapakah sosok yang telah menolong si Michi tadi? Dan kira-kira gimana kelanjutan dari kutukan tersebut? Apakah sudah berakhir atau masih berlanjut? Oke, kita tunggu di part 2 ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di part 2. ずっと待ってたの。劇場版ゼロ